Cara gempa yang terjadi di Lebak ternyata dimanfaatkan sebagian orang untuk menyebarkan berita bohong hoax atau terkait dengan informasi COVID-19. Kita akan ke kasus pertama pemirsa. Kominfo jadi mengangkat pemberitaan yang beredar di media sosial YouTube. Berita hoax tentunya dapat merugikan dan menggemparkan masyarakat. Berita hoax. Seperti televisi dan radio masih menjadi pilihan masyarakat untuk mengonfirmasi berita-berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menampilkan video tentang ketahanan nasional dan bela negara dengan saya sendiri, Mela Ayu Lestari, dengan NIM 044. Dan saya Denvin Torot dengan NIM 047. Dengan saya sendiri, Skila Alestarika, dengan NIM 060. Saya Presti Dwi Sabdarini dengan NIM 079. Dadah, selamat menyaksikan. Guys, udah dapat itu belum buat tugas kewarganegaraan? Temanya besar nih, tentang pertahanan nasional dan bela negara. Gimana menurut kalian? Aduh, bahasanya berat banget, bela negara. Emangnya kita mau dikirim ke perbatasan apa? Cuma mendingan pusreng daripada suruh baris berbaris. NIM pemikiran kayak gitu yang bikin ketahanan nasional kita lemah. Bela negara itu bukan cuma soal angkatan senjata, itu ada di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Intinya itu sikap dan perilaku kita yang dijiwai ketika kecintaan kepada NKRI. Tapi seriusan, zaman sekarang emang masih relevan. Kita kan nggak relevan. Bukan penjajah, pakai baju seragam lagi. Justru karena musuhnya nggak kelihatan, itu namanya ancaman militer. Ketahanan nasional kita dikunci dari ekonomi, budaya, bahkan ideologi. Nah bener, gue tadi baru lihat berita. Ada seragam Transmaret lagi datang ke nasional. Terus di sosmed orang pada berantem gara-gara berita hoax yang nggak jelas sumbernya. Itu kan ngerusak mental bangsa banget. Terus kalau kayak gitu, apa hubungannya sama kita? Kita kan cuma mahasiswa, bukan anggota BIN atau Ciberkrim. Salah. Bela negara versi kita itu yang menjaga imunitas informasi. Kalau Skela lebih memilih tidak menyebarkan hoax dan Dana lebih memilih produk lokal ketimbang produk yang ilegal, itu sudah menjadi bentuk bela negara versi kita, teman-teman. Oh alah, jadi kalau gue bayar pajak tepat waktu atau nggak telat bayar UKT, itu masuk juga. Bisa dibilang gitu karena itu menopang ekonomi negara, tapi lebih dari itu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Itu kunci ketahanan nasional paling dasar. Berarti pas gue bikin konten positif di YouTube atau bantuin UMKM lokal buat branding digital, itu sebenarnya lagi memperkuat ketahanan ekonomi ya. Tepat. Jadi ketahanan nasional itu bukan cuma tugas TNI saja atau tugas pemerintah, tapi kita ini ibarat satu tubuh. Kalau tangan kena infeksi atau masalah ekonomi atau sosial, tapi otak sama jantung kita itu diam aja, ya negaranya bakal ambruk. Oke, aku dapat poinnya. Ternyata bela negara itu cara kita jaga rumah. Nggak perlu nunggu perang, cukup jadi warga yang tanggung jawab di bidang masing-masing. Kalau kalian gimana? Apa aksi bela negara versi kalian hari ini?